10 menit pengakar materi pokok sampai pertanyaan kami berikan 10 dan saya pikir ini 10 menit cukup panjang. Disilakan Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Camat Pringgabaya atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Sektor Pringgabaya, yang kami hormati Bapak Komandan Rayon Militer Pringgabaya atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Ketua BPD Desa Pegading, yang kami hormati panitia pemilihan kepala desa Pegading, yang kami hormati Bapak dan saudara-saudari calon kepala desa Pegading periode 2013-2019, yang kami hormati saudara-saudari pendukung dari semua calon kepala desa Pegading yang hadir pada kesempatan ini. Marilah bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka kita akan mendengarkan paparan apa maksud dan tujuan dari 5 orang kandidat calon kepala desa Pegading untuk 2013-2019. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sama-sama berharap silaturahim pada kesempatan ini tercatat di sisi Allah sebagai satu amal ibadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kepada agama yang benar, agama Islam, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk sunnah dan anjuran beliau sampai yaumul qiyamah. Amin. Saudara-saudara yang kami hormati, terutama dari pendukung masing-masing calon, kami mengharap janganlah dengan keadaan ini antara satu dan kita akan saling kontaminasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kesempatan ini kita akan ajang momentum untuk desa Pegading, bahwa hanya panitia pemilihan kepala desa Pegading 2013 yang berani mengambil sikap membuka pemaparan visi dan misi di depan halayak. Terima kasih saudara panitia. Namun satu yang kami kritisi kepada panitia, seharusnya di awal ada tabik Pak, sehingga jalannya acara pemaparan visi misi ini tidak amburadul. Tadi di tengah perjalanan ada penetapan waktu Pak. Sebenarnya pada undangan yang kami terima sebagai calon kepala desa Pegading, penetapan waktu itu sudah ada, sehingga kami ada yang kami dengar bahwa waktunya diberikan 25 menit, sehingga kami mengajukan draft itu beberapa item atau beberapa poin, dan oleh karena itu kami maklumkan kepada saudara panitia pada pagi hari ini, dari poin-poin yang telah kami store kepada panitia dalam visi misi, kami mohon mungkin tidak semuanya bisa kami aturkan kepada halayak. Oleh karena itu, terima kasih. Mudah-mudahan kesalahan ini menjadi acuan untuk kita berbuat lebih baik di kedepannya. Sesungguhnya visi saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagai berani mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Pegading 2013-2019 kali ini adalah
untuk mewujudkan desa Poh Gading yang mandiri, bersih, rapi, tertib, kemudian aman, dan membangun rasa kebersamaan di antara pemerintah bersama masyarakatnya. Oleh karena itu, pertama sekali saya angkat birokrasi reformasi. Reformasi birokrasi begitu. Pertama, di dalam hal meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakatnya. Karena bagaimanapun alasannya, bahwa kita kepala desa dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu kita harus menjalani apapun yang diinginkan oleh masyarakat. Kita bukan kepala kantor, Pak. Kepala kantor waktunya dari jam 7 sampai jam 2, itu jam dinasnya kepala kantor. Tetapi kepala desa dinasnya adalah 24 jam kali 6 tahun. Inilah dinas dari seorang pimpinan desa, karena jabatan politis dipilih oleh masyarakat. Kalau camat yang lain itu jabatan karir, Pak. Apabila dia dianggap berhasil, maka posisinya dinaikkan gitu. Tapi kalau kita kepala desa Poh Gading tidak ada itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Kemudian kami lihat di desa Poh Gading mengenai pemerintahan, bahwa mohon maaf, saya pada bulan 11 2012 kemarin berakhir masa jabatan yang di kantor desa Poh Gading ini, karena memang jabatan saya telah berakhir kurang lebih 20 tahun, Pak. Yang kami lihat di dalam tatanan di dalam pemerintahan ini, kayaknya kita berjalan sendiri-sendiri, Pak. Dan inilah mungkin yang terjadi dari kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. Padahal petunjuk sudah ada, juknis sudah ada dari Pemda, tetapi dari pribadi seorang pimpinan ini yang tidak mau menelurkan apa yang telah dibimbing dari pemerintah atasan, dalam hal ini kabupaten, Pak. Oleh karena itu, dengan hormat kepada seluruh audien, diteliti dari visi saya, Pak. Artinya pertanyaan yang akan diajukan nantinya diteliti dari visi saya. Kemudian visi saya kurang lebih 10 item. Tetapi dalam hal ini mungkin tidak bisa kami sampaikan semuanya, dan sudah ada di meja panitia, Pak. Walaupun pada kesempatan ini saya tidak akan sampaikan dari semua 10 item yang sudah masukkan. Dari visi saya akan tercipta beberapa pertanyaan, dan saya siap menjawab, walaupun tidak saya sampaikan di sini. Tetapi di meja panitia sudah ada visi saya. Itu yang pertama, Pak. Oleh karena itu, harapan saya, niat saya, kita bersama-sama pemerintah desa, pemerintahan desa, artinya kepala desa bersama BPD dan seluruh lembaga yang ada di kantor desa ini, membangun rasa kebersamaan bersama masyarakat, supaya apa yang kita cita-citakan ini berjalan dengan lancar. Saya kalau terpilih akan memposisikan 6 kepala urusan, memberikan tanggung jawab, akuntabilitas, supaya bekerja sesuai dengan jobnya, tidak akan pernah saling masuki di luar aturan kebijakan. Boleh kaur A minta tolong kepada kaur B, sehingga pada akhir bulan bisa kita evaluasi mana kaur yang benar-benar menjalankan tugas dan mana kaur yang milu-milu bawang dalam hal ini, Pak. Itulah mudah-mudahan rekan-rekan kepala urusan dapat mengerti dalam hal ini, karena bagaimanapun upaya saya adalah untuk menelurkan seluruh apa yang saya dapatkan selama saya berada di bawah atap desa Poh Gading. Itulah kemudian memantapkan kerjasama antara pemerintah desa dengan instansi terkait
dan masyarakat mengenai keamanan, Pak. Jadi poinnya keamanan. Waktu. Jadi mungkin banyak dari saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian, seorang kepala desa itu harus terjun langsung untuk melakukan ronda dan lain sebagainya. Tetapi mari kita ingat, Pak, persoalan mendasar adalah pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 di ayat 4 mengatakan bahwa di situ kita sudah dipersiapkan sebenarnya fasilitas, Pak, oleh negara. Tinggal bagaimana seorang kepala desa menjemput fasilitas ini. Contoh, apa bunyinya? Negara menjamin, sudah memberikan fasilitas kepada negara. Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia tugasnya adalah mewujudkan, mengayom dan memberikan rasa aman, kemudian menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Ini bunyi dari pasal 30 ayat 4, yang artinya dengan kita kolaborasi, Pak, kepala desa bersama instansi terkait. Di sini ada kepolisian, ada dari Babinsa, kemudian dulu sebelum ada Polmas, Babinka Tipmas, Bintara Pembina Desa, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Itu sudah ada, tinggal bagaimana kita jemput, bagaimana kita didukung oleh badan keamanan swadaya yang seharusnya kita kumpul bersama, kepala desa bersama seluruh lembaga, kepala desa bersama seluruh unsur masyarakat. Mari kita rembuk, dan kami mohon jangan hanya kantor desa ini tempat kita memutuskan semua perkara. Kalau saya tidak berpikir begitu, kalau yang sifatnya sosial kemasyarakatan, yang tendensinya nanti akan menjadikan kontaminasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, mari di mana kita lakukan rapat Raskin misalnya, JPS misalnya, Jamkesmas, Pak. Ini kalau bisa kita rapat di masjid, di semua masjid desa Penggalan, jangan hanya di Masjid Indo, Pak. Kalau semuanya ini kita putuskan di masjid, insya Allah Allah bersama kita, dan insya Allah tatanan masyarakat desa Penggalan ini akan lebih baik ke depannya. Itulah harapan-harapan saya. Mohon maaf sekali lagi, Pak, dari 10 poin misi saya, ini baru 2 terjawab. Saya sudah dibisiki oleh panitia. Kami mohon dengan hormat ini, saudara panitia, karena sesungguhnya aturan yang jelas tidak kami terima dari panitia, Pak. Tidak kami terima yang akan membatasi dari penghematan waktu yang diberikan pada hari ini. Tapi mohon maaf, dari 10 item ini mungkin bisa saya ketengahkan 5, Pak. Mohon maaf ini, saudara panitia. Yang kedua, yang ketiga adalah pengadaan tanah kuburan, Pak. Hemat saya, pemikiran saya, waktu saya masih dinas di sini di kantor desa sebagai tower pemerintahan desa Penggaling, pernah saya sampaikan kepada, pertama sekali kepada pengurus masjid desa Penggaling, kemudian yang kedua kepada kepala desa Penggaling dan seluruh lembaga yang ada, bahwa aset kita dalam hal tanah kuburan ini ada, Pak, yang wilayahnya tidak berada di desa Penggaling, itu di daerah rentang, Pak. Sekarang bagaimana kita dari dari masyarakat ini bersama pemerintah, kalau aset ini kita jual, Pak, misalnya kita adakan tanah kuburan di desa kita sendiri, sehingga tidak akan pernah kita mendengar bahwa di pemakaman umum Penggaling Batuyang itu salah dalam perbedaan bahasa, seharusnya di pemakaman umum desa Batuyang. Nah inilah, oleh karena itu dalam hal pengadaan tanah kuburan ini, sepanjang masyarakat bersama pemerintah desa dan seluruh lembaga desa, seluruh elemen masyarakat yang ingin, Pak, tinggal kita berbicara teknis. Kami siap untuk mengadakan tanah kuburan ini kalau saya dapat terpilih sebagai kepala desa Penggaling. Kemudian peninjauan kembali jumlah penerima Jamkesmas sedesa Penggaling, untuk dimaklumi oleh bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, Jamkesmas ini bukan bermasalah pada
tahun 2013 ini Pak, dari sejak kita usulkan Jamkesmas sampai sekarang ini terus menuai masalah di Desa Pogaring. Pada saat kita belum pemekaran Pak, penerima Jamkesmas terbesar di Desa Pogaring ini adalah Dusun Dagek Gaet Pak dan Dusun Gubuk Tengah. Ini yang penerima terbesar. Pertanyaannya, di mana tindak letak kesalahannya? Secara sekilas ya mungkin dalam hal penunjukan pendata oleh kepala desa dilakukan sepihak mungkin, tetapi kalau saya menilai Pak, di aturan main penyelenggaraan pendataan penduduk ini itu seharusnya dilakukan oleh BPS Pak, Badan Pusat Statistik. Tidak turun ke lapangan, siapa-siapa yang mendata? Kesehatan mendata Pak, PPLKB mendata, kemudian yang lain-lain, sehingga sampai di tingkat kabupaten akan rancu. Jumlah penduduk dari satu desa tidak pernah valid. Saya yakin itu Pak, dan ini sering saya sampaikan di kabupaten. Tapi kenyataannya yang disalahkan menjadi kambing hitam adalah orang desa. Ini yang sering kejadian. Oleh karena itu, dalam hal ini, menyikapi hal ini, saya menggarisbawahi tingkat koordinasi dan kemauan seorang kepala desa untuk mengajak seluruh lembaga desa, BPD, LKND, kemudian yang lain-lainnya. Jadi ini termasuk kekurangan kita Pak. Jadi selama atau sepanjang satu permasalahan kita selesaikan secara bersama, mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Kekurangan JPS di Gubuk di Gubuk Tengah paling banyak, di Gubuk Laut tidak ada, di Gubuk Dayak kurang. Nah inilah. Oleh karena itu, kemudian dalam hal yang lain, kenapa seorang kaum tidak bisa bekerja misalnya? Kenapa seorang anggota BPD tidak bisa bekerja? Di sini pertama ada kesalahan kita Pak. Pada saat penyusunan ADD, kita tidak pernah terlintas dalam benak kita, kepala desa, BPD, LKN tidak pernah terlintas. Pada situ dinaikkan pos pendanaan untuk Bintek Pak. Ini tidak pernah kita laksanakan. Bimbingan teknis, sehingga tidak ada yang teragukan masalah skillnya dari teman-teman kita ini. Kalau sudah di Bintek, mari kita masukkan untuk program ke depan semua yang menyangkut tentang skill dari aparatur pemerintah desa, kita angkat melalui pos pendanaan Bintek pada ADD, ADDP tahun yang akan datang. Tinggal satu mungkin yang saya sampaikan. Kemudian di sini saya naikkan transparansi atas semua PAD, pendapatan asli desa. Ini dalam hal transparansi ini kita sudah maklum, seorang pimpinan kalau memang memikirkan masyarakat, maka semua hal yang menyangkut tentang pendapatan desa itu akan ditransparansikan kepada masyarakat. Karena tidak ada alasannya kepala desa dibuat oleh masyarakat. Pada saat kita mempunyai kepentingan, kita meminta-minta kepada masyarakat. Tetapi di lain pihak setelah kita duduk, banyak pimpinan yang melupakan masyarakatnya Pak. Oleh karena itu, lewat apa yang saya sampaikan, visi dan misi yang saya aturkan sekarang ini, mudah-mudahan menjadi catatan penting saya. Dan saya mohon kepada saudara panitia, visi misi sering disampaikan setiap ada pemilihan kepala desa Pak. Begitu perjalanan kepala desa berlangsung, visi misi hilang, sampai sekarang tidak ada. Oleh karena itu saya mengusulkan kita siap dari 5 kandidat ini, harus siap dan wajib siap Pak. Jadi bila perlu visi dan misi ini dibuat dalam bentuk pernyataan di atas materai Pak. Apabila kita tidak menjalankan visi misi yang sudah kita susun rapi, bersih ini tidak kita jalankan, bila perlu ambil kesimpulan. Dalam hal ini BPD memang tidak ada yang mengatakan bahwa BPD berhak memberhentikan kepala desa. Memang tidak ada yang selugas itu kalimatnya. Tetapi di lain ayat itu ada yang mengatakan BPD bukan tidak bisa memberhentikan kepala desa. BPD
BPD berhak mengusulkan pemberhentian kepala desa apabila dalam hal-hal yang prinsip kepala desa melanggar peraturan, Pak, menghabiskan dana, kemudian yang prinsip pokoknya. Jadi BPD berhak mengajukan usul kepada pemerintah daerah untuk memberhentikan kepala desa dimaksud, apalagi kalau ditata oleh panitia kita di atas materai, Pak, siap. Kalau kita melakukan kesalahan dipanggil, Pak, kemudian diadili begitu, rapat luar biasa, kami siap, Pak, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian visi misi oleh Kakanda Rusna, calon nomor 2 sudah selesai menyampaikan visi misinya. Maka kami buka sesi pertanyaan. Sekali lagi, 3 orang penanya, 1 orang penanya, 1 pertanyaan yang berkaitan dengan materi pokok. Disilahkan, Pak. Mau bertanya, Pak? Pak Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya dari saya Adinda calon kepala desa yang saya hormati bukan selaku pertanyaan. Cuma dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada Adinda, baru sekarang terbuka kelemahan-kelemahan Adinda sewaktu menjadi perangkat desa. Mudah-mudahan bila Adinda terpilih nanti, kelemahan-kelemahan yang telah Adinda ucapkan tidak akan terlaksana lagi. Mohon tidak menilai, Pak. Mohon tidak menilai. Langsung saja ke Pak. Itulah. Mohon tidak menilai kualitas dan apapun tentang Ini bukan pertanyaan saya, Adinda. Yang kedua, minta panitia disiplin. Kalau sudah bilang 10 menit, 10 menit. Siapapun yang menyampaikan visi-misi, kalau sementara waktu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu tadi tanggapan. Pertanyaan kedua, Saudara Takdir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang berharga ini yang diberikan kepada saya. Fokus kepada pertanyaan untuk menghemat waktu. Poin penting yang saya catat dalam ingatan saya bahwa saudara Bapak Rusna menyebutkan tentang semua, baik itu tentang kemandirian desa, keamanan dan segala macamnya. Saya pikir sangat komplit sekali dan sudah mewakili semua. Akan tetapi menjadi satu pertanyaan buat saya bahwa sempat tadi diucapkan oleh Bapak Panji bahwa di sana ada poin pelayanan publik. Nah, untuk mencapai suksesnya atau untuk mewujudkan baiknya pelayanan publik tadi tentu akan didukung oleh perangkat-perangkat desa yang ada dan semua pembantunya. Nah, melihat kondisi selama ini bahwa banyak sekali para pembantu desa, katakanlah kaur atau dan segala macamnya, yang dipilih dengan cara-cara yang kita lihat seperti kekerabatan, seperti adanya pertemanan, sehingga mudah sekali dan hanya orang-orang itu saja yang terpilih menjadi kaur dan segala macamnya, alasan karena kekerabatan. Dan memang diadakan semacam seleksi, tapi itu hanya formalitas belaka. Nah, untuk hal itu bagaimana kira-kira cara saudara untuk melakukan rekrutmen, dan apabila terjadi misalnya ketidakmampuan dari pembantu itu sendiri, bagaimana sanksi yang akan diberikan oleh Bapak ketika menjabat nanti sebagai kepala desa? Apakah akan diberhentikan dengan aturan main yang Bapak tentukan nanti? Nah, jadi intinya bagaimana cara Bapak mensikapi seandainya ada pembantu-pembantu Bapak yang tidak berkompeten. Jadi jangan diselesaikan sampai masa jabatan Bapak nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya nomor 3 atas nama Bapak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Hussein berasal dari Tanjung Pak.
Saya juga tertarik sekali dengan masalah keamanan, terutama sekali di Desa Bogadi maupun di Caga Dampak untuk Dusun Kubur Gadung ini, Pak ya. Saya ingin tanya masalah, terutama sekali keamanan masalah beronda ataupun nyambang, Pak ya. Kebanyakan yang saya lihat ada yang melakukan perondaan atau nyambang dibayar, Pak. Secara itu dibayar sama warga atau satu kakak diikuti perkian ibu atau perkian ibu. Gimana caranya Bapak untuk mengatasi masalah ini? Jangan sampai setiap warga itu membayar, terutama kepada penyampang atau peronda-peronda. Yang pernah terjadi juga yang saya dapat informasi bahwa orang yang kehilangan, yang mengatakan bahwa barangnya akan dikembalikan terhadap yang istilahnya terhadap yang punya, khususnya Pak ya. Tapi sampai sekarang ini ada yang belum pernah, yang belum dapat sampai sekarang ini, yang kehilangan itu belum dapat dikembalikan sampai sekarang ini. Sedangkan orang itu bayar. Setiap itu kakak itu diminta kutipan bayar untuk produk. Nah ini yang perlu diselesaikan, yang perlu diatasi masalah ini. Jadi saya mau tanya gimana caranya untuk Bapak untuk keamanan maupun di Desa Bogadi maupun di Dusun Dampang, di Dusun Kubur Gadung ini. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens yang telah mengajukan pertanyaan ke saya. Jadi saya menghemat waktu, seorang apa 2 orang penanya akan saya jawab sekaligus karena memang maksudnya agak sama begitu. Pelayanan publik, mengenai pelayanan publik Pak ya, sudah kami sampaikan tadi mengenai pelayanan publik ini untuk kita tingkatkan keberadaannya di Desa Bogadi. Kenapa ini menjadi permasalahan? Kemudian yang satu masukan, memang kelemahan kelemahan saya semasa menjabat. Jadi saya sampaikan pada saat itu saya sebagai kepala urusan. Setahu saya kalau kita sebagai kaum ini, kita akan menjalankan keputusan, bukan memberikan kebijakan, Pak. Kepala desa itu memberi kebijakan sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang kaur, apabila tidak dimaklumi oleh kepala desa, maka yang kita usulkan itu sia-sia. Inilah kita dipegarin, Pak. Oleh karena itu, mari kita reformasi birokrasi seperti ini. Ini yang kami inginkan, Pak. Berdayakan kaum ini sesuai dengan jobnya. Kalau pemerintahan, dia akan mengerjakan pemerintahan, penduduk, kemudian orang dan lain-lainnya begitu. Pembangunan akan mengerjakan bagaimana, berapa banyak dam di Bogadi, mana yang rusak, mana yang masih baik. Ya contohnya itulah. Mari kita reformasi birokrasi. Ini jawaban saya. Kemudian mengenai peronda atau penyampang, ini masalah keamanan. Di negara kita ada Hankamnas, kemudian ada Hankamrata, ya, pertahanan keamanan rakyat semesta, ada pertahanan keamanan nasional. Nah, terkait dengan ini masuk di kategori pertahanan keamanan rakyat semesta. Contohnya apa? Dibentuklah badan keamanan yang sifatnya atau bentuknya swadaya. Mari kita bentuk BKD di Desa Bogadi. Kita bentuk BKD. Kalau sesuatu yang kita bentuk, pikirkan bagaimana supaya perjalanan BKD ini berhasil. Orang perlu makan, Pak. Nah, dari mana makanannya ini? Atau jerih payahnya ini? Inilah yang akan kita pikirkan bersama, kepala desa bersama lembaga desa yang ada. Satu nilai plus bagi kepala desa dengan adanya Badan Perpustakaan Desa, Pak, perwakilan desa. Satu nilai plus. Tetapi ya mungkin dari pribadi seorang kepala desa yang tidak mau berbuat begitu gitu. Artinya dalam hal ini, oleh karena itu kami siap diberikan masukan-masukan oleh DPD apabila kami berhasil, kemudian akan menjalankan apa keputusan pemerintah bersama masyarakat, wajib kami jalankan, Pak. Mungkin
Ini jawaban saya kalau mengenai masalah berupa menyampang itu sudah masuk ke teknis Pak ya. Itu masuk teknis. Mungkin ada kesepakatan atau ayat-ayat yang dibangun oleh peronda di dalam satu dusun. Mungkin bagi penyampang yang tidak keluar, mungkin dia akan mengeluarkan kopi tidak dalam bentuk kopi, dia akan mengeluarkan bentuk uang untuk dikopikan atau ditehkan. Kalau ada kehilangan kita langsung dijanjikan waktu Pak. Mohon maaf karena panitia sudah terlalu sering memberikan kita masukan untuk itu. Kemudian sedikit dari Kanda Pak Nurdin mengatakan masalah waktu Pak ya. Tadi disampaikan secara keras dan lugas Pak, untuk dimaklumi bahwa kami ini dikerjai oleh panitia Pak. Artinya kami sudah membayar panitia Pak, kami dikerjai. Jadi kami sebenarnya hak kami dalam menyusun seperti ini, sebenarnya kami dari semua panitia dipanggil Pak untuk kita saling masukin gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih kepada nomor 2 atas Bapak Rusna.